Total ada 262 ekor sapi di Kabupaten Pekalongan yang terindikasi terserang penyakit mulut dan kuku. Sejak awal Mei hanya ada di 2 kecamatan, tapi kini menyebar di 10 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pekalongan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk menekan angka penyebaran penyakit mulut dan kuku, diantaranya menutup pasar hewan, mengawasi distribusi hewan ternak, menyemprotkan disinfektan, serta pemberian obat dan vitamin. Lebih lengkap soal ratusan ekor sapi yang terjangkit penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Pekalongan akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, Ari Himawan, di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selamat siang, Ari. Sampai siang hari ini sudah berapa ekor sapi yang terkonfirmasi positif penyakit mulut dan kuku? Selamat siang, Mercy dan juga saudara. Ada 262 ekor sapi yang terserang penyakit mulut dan kuku per tanggal 30 Mei 2022. Hingga hari ini belum direkap kembali dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, dan diperkirakan angka penyebaran penyakit mulut dan kuku pada sapi ini akan naik dikarenakan awalnya yang hanya 2 kecamatan saja sejak 3 pekan lalu kini menjadi 10 kecamatan. Dan paling parah sejumlah kecamatan yang ternaknya terkena penyakit mulut dan kuku ada di Kecamatan Paninggaran, kemudian Wiradesa dan Kesesi. Tentunya banyak langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah dan juga Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan. Di antaranya adalah menutup pasar hewan tempat saya melaporkan saat ini yang sudah 3 pekan ditutup. Kemudian mengawasi distribusi hewan dikarenakan sapi-sapi yang ada di wilayah Kabupaten Pekalongan itu tidak hanya dari wilayah Kabupaten Pekalongan, melainkan dari wilayah lain seperti di Banjarnegara. Kemudian petugas juga memberikan vitamin kepada sapi-sapi yang sakit. Total sudah ada 300 ekor sapi yang sudah diberi vitamin, antibiotik agar ketahanan tubuhnya naik sehingga bisa melawan penyakit mulut dan kuku. Sementara dari Dinas terkait juga sudah melakukan disinfektan di ternak atau di tempat-tempat penjualan hewan. Dan lebih lengkapnya kita sudah mewawancarai Kepala Bidang Peternakan dan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Arif Rahman. Yang sudah kita lakukan terapi ada kurang lebih sekitar lebih dari 300 ekor dari 500-an populasi yang kita datangi. Yang sudah 300 ekor itu yang kita lakukan penanganan lah ya. Awal mula kita akan memang yang terkonfirmasi 11 ekor dari 2 kecamatan. Nah, ini sudah kita anggap kasus yang memiliki gejala yang sama, kita anggap positif. Ya, target dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan adalah ketika sudah mengantisipasi kenaikan penyebaran mulut dan kuku, salah satunya adalah tidak ada sapi yang mati, sehingga peternak tidak merasakan kerugian akibat sapi yang mati. Kemudian apabila yang sudah sakit parah dan para peternak menyembelihnya, diimbau untuk tidak menjual bagian kepala maupun kaki, Mercy. Ari, apakah sudah ada informasi sampai kapan pasar hewan akan ditutup? Ya, pasar hewan ada 4 di Kabupaten Pekalongan yang saat ini ditutup. Tempat saya melaporkan saat ini adalah di Pasar Hewan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Ini adalah pasar hewan terbesar yang ada di wilayah Kabupaten Pekalongan. Kemudian ada Wiradesa, Kesesi, dan juga di Kedunguni. Tempat kami mewawancara Arif Rahman tadi, Kepala Bidang Peternakan, bahwa sudah 3 pekan pasar hewan ini ditutup dan pekan depan kemungkinan pasar ini akan dibuka. Namun masih menunggu evaluasi dalam pekan ini dari dinas-dinas terkait apakah pekan depan akan dibuka, karena memang jelang Hari Raya Idul Adha penjualan sapi-sapi di wilayah Kabupaten Pekalongan ini akan naik. Dan tentunya nantinya ketika pasar hewan dibuka, pintu masuk di pasar hewan nantinya ada pos untuk
melakukan penyemprotan disinfektan kepada sapi. Begitu. Merci. Hindari penyebaran PMK pasar hewan ditutup sementara di Pekalongan, Jawa Tengah. Terima kasih jurnalis Kompas TV Ari Himawan atas laporan Anda.